Oke, nama saya Bondan Jiwandana. Panjang sekali ya itu. Timeline-nya itu 2000 tsunami itu tahun berapa ya? 2006. 2006 itu aku masuk SMA itu kelas 1, terus di SMA aku itu boleh sebut kota enggak? Kota di Gunung Kidul di Wonosari itu sekolah negeri. Aku sekolahnya nggak usah ya. Itu ada pas tahun aku masuk itu ada bukaan baru kelas akselerasi yang 2 tahun. Terus itu kan aku masuk di kelas itu kan. Nah, karena itu baru angkatan pertama ya. Pas aku masuk itu angkatan pertama, jadi kayak ada shock culture gitu di sekolah itu, kayak terutama dari kakak kelasku. Aku masuk kelas 1 kan, terus kan ada kakak kelasku kelas 2 itu mereka jadi kayak agak sensi gitu mungkin ya, karena mungkin mereka merasa aku lebih tua, aku masuk sekolah duluan, tapi kok lulusnya kita bareng gitu. Jadi yang di kelasku itu kan 2 tahun jadinya. Per 1 tahun ajaran itu 8 bulan, jadi 1 semester 4 bulan. Tiap 8 bulan naik kelas gitu. Terus mulai itu baru ada kayak ya perlakuan yang kurang enak gitu. Aku tuh sebenarnya agak blur karena udah lama banget ya, berapa belas tahun. Top 3 ya. Top 3-nya itu mungkin kayak dilempar sampah gitu. Sampah-sampah kayak apa ya? Kamu tau kalau makan cilok gitu loh. Ya. Kan ada bekasnya ya, plastik gitu dilempar gitu. Terus diludahi pernah. Terus yang paling parah itu menurutku waktu itu di Bali kalau nggak salah. Tahunnya aku lupa, mungkin 2007-an atau 2006 ya. Pokoknya itu study tour. Jadi di kelasku tuh ya, backgroundnya ya biar bisa dibayangkan. Kelasku itu isinya cuma 23 orang. 23 orang, cowoknya itu kalau nggak salah 5 orang Rok, yang lain cewek. Jadi otomatis 5 orang itu kita barengan terus kemana-mana, termasuk pas study tour. Nah, study tour itu kami study tournya barengan sama yang kakak kelas itu tadi, karena posisinya pas study tour itu kita udah naik kelas jadi kelas 2. Jadi kelas 2 study tour bareng gitu. Di Bali itu aku agak lupa kejadiannya gimana ya, cuman alasannya apa itu terjadi aku juga nggak tahu sebenarnya. Itu pas di parkiran bis itu, dulu kan aku kecil ya badannya, bener-bener kecil gitu, kurus kecil, dan ya belum kayak gini, belum agak berisi gini. Itu di apa ini ku kerah itu dipegang, diangkat diangkat, terus ada bis kan posisinya mau naik bis aku sama itu sama kelas itu tadi, diangkat terus dipepetin di bis, body bis itu gitu. Terus pokoknya intinya diajak berantem gitulah sama kakak kelas, tanpa alasan yang jelas. Nah itu yang masih aku tuh ngapain, ngomong apa dulu, tapi tak inget-inget tuh, seingatku tuh nggak ngapa-ngapain aku dan nggak ngomong apa-apa. Dan itu posisinya pas banyak orang. Jadi mungkin ya analisaku kayaknya memang tujuannya itu cuma untuk dipermalukan aja di depan, karena posisinya kan kita habis selesai dari itu, habis kayak apa ya, ngumpul apel gitu, terus mau lanjut ke destinasi berikutnya, terus kita barengan masuk bis gitu. Itu sih yang paling
paling inget tuh, paling membekas lah. Itu di sekolah. Jadi kita itu di satu kelas itu kita kayak diisolasi gitu. Jadi ini kan misalnya ini kompleks sekolah ya, kelas apa. Di komplek paling belakang ini pagar, itu ada yang sini perpustakaan, terus ini kelasku tuh yang kayak cuma kecil gitu. Tapi posisinya dia agak di bawah gini, terus depanku ini jajaran bangunan gitu, itu kelasnya mereka kakak kelas itu. Jadi posisinya mereka sedikit di atas. Nah, kadang kita di depan kelas gitu, cuma nongkrong, duduk-duduk gitu. Mereka buka jendela, ngelempar sampah, ngelempar apa gitu. Padahal ya nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak apa ya, istilahnya nggak mancing gitu. Itu sih. Lagi cuma 20 orang maksudnya. Iya, 20 orang pun yang separuh lebih kan cewek, cowoknya cuma 5. Gitu. Dan alasannya itu tadi karena itulah, karena kelasnya beda itu loh, karena lulusnya bisa cepet. Lulusnya bareng. Seingatku sih ya sampai selesai. Sampai selesai. Dari day one sampai selesai. Tapi ya itu nggak yang intensitasnya sporadis ya, nggak yang tiap hari digituin gitu, nggak. Dan nggak semua kakak kelas kayak gitu ya, cuma beberapa aja yang ini. Dampaknya itu mengubah kepribadian, jadi mengubah kepribadian. Kalau kita kan udah kenal lama ya, kalian tahu kan aku kalau ngomong mungkin orang lain menerimanya atos, bras-bras kayak gitu, tanpa difilter gitu. Itu sebenarnya coping mechanism dari kejadian itu. Jadi dulu ya SMP itu kupikir aku normal-normal aja, maksudnya yang nggak nakal banget, nggak pinter banget gitu. Begitu SMA karena kita dipaksa untuk belajar terus, nggak boleh main, nggak boleh ikut kelas meeting, nggak boleh dan lain-lain. Jadi ya fokusnya cuma belajar dan bener-bener kayak cupu gitulah. Kasih lihat fotoku SMA. Dulu aku pakai kacamata, terus badanku kecil, kurus gitu. Terus lulus itu kan aku sebelum di Sanata Dharma kan aku di UGM dulu. 2008 itu aku kan 2006 SMA, 2008 lulus, 2008 kuliah. Nah, itu aku kayak ada kepikiran itu, ini nanti kalau aku masuk kuliah terus terjadi lagi gimana ya gitu. Karena waktu itu kan otomatis teman-temanku yang seangkatan itu 18-19 tahun, aku 17 tahun sendiri kan. Jadi takutnya bakalan kejadian lagi gitu. Nah, makanya sebelum masuk ke kampus yang baru, sebelum kuliah, itu aku udah nyiapin diriku dulu, nyiapin mental. Pokoknya aku masuk kuliah, aku harus bergaul sama anak-anak yang nakal gitu. Biar aku nggak kayak gini lagi, kayak gitu loh. Jadi aku pengen berada di dunia yang bener-bener, kalau SMA aku kayak gini, aku kuliah aku nggak mau diinjek-injek lagi gitulah. Akhirnya ya itu kejadian, aku ubah semua cara ngomongku, perilakuku bahkan itu bener-bener diubah. Itu jadi ke bawah sampai sekarang. Ada plus ada minusnya juga sih. Sampai saat ini juga ya masih kayak gini. 2008 itu aku mulai gitu. Akhirnya ya, tapi negatifnya, positifnya mungkin aku jadi lebih pede, aku lebih bisa nggak takut lah sama orang. Tapi negatifnya dua semester pertama kuliah itu berantakan itu di UGM. Jadi aku SMA 2 tahun itu nggak ada gunanya, tetap kuliahnya lama juga
Di UGM aku akhirnya drop out karena nilai hancur, terus ikut tawuran kayak gitu-gitu dulu. Jadi akhirnya drop out, 2010 masuk Sadar gitu. Kebablasan kalau kataku ininya, menjiwainya itu kebablasan. Terus akhirnya ya itu banyakan negatifnya pada saat itu ya. Cuman kalau saat ini kupikir yang positifnya masih tak pertahankan. Salah satunya ya untuk jadi performer kan kamu harus pede, harus itu masih tak bawa gitu. 2008 Apa dampaknya itu? Memang. Dan itu kupikir selamanya sih. Karena ya, karakterku juga udah jadi kayak gini. Ini sekarang aku tuh ya aku yang sekarang ini gitu. Kemarin kan aku dikontak Dimas toh. Kapan sih itu? Minggu lalu mungkin ya. Minggu lalu. Aku jadi inget kan. Akhirnya. Karena itu udah lama banget toh. Cuman ada satu hal yang masih tak jaga, yaitu amarahnya, dendamnya itu masih tak jaga sampai sekarang. Aku kalau kata orang kan udah lama, maafin aja. Kalau aku enggak. Karena itu ya gitulah, traumanya itu cukup lama ininya hilangnya. Mungkin sekarang udah hilang ya traumanya ya, udah, maksudnya aku udah nggak keinget lagi yang dulu gitu. Cuman kalau amarahnya itu sengaja masih tak jaga. Habis Dimas ngentak, aku browsing itu namanya orangnya itu, googling. Maksudnya aku cuma mau ini sih, masih hidup nggak, terus sekarang ngapain gitu. Googling, ketemu berita. Itu biasanya kan harapanku tuh LinkedIn, karena aku mau lihat kan, ternyata yang keluar berita. Nanti dicek aja, di sensor ya nanti ya namanya ya. Aku lupa, pokoknya headline-nya intinya kebakaran rumahnya dia di Magelang. Rumahnya kebakaran karena konsleting listrik. Jadi ternyata dia kerja di Magelang, punya rumah, punya keluarga gitu. Aku jadi senyum-senyum sendiri itu seharian itu. True story ini. Cek aja kalau nggak percaya. Ya mungkin udah impas ya sekarang. Iya itu ada beneran. Oke deh kalau gitu. Tahun berapa ya itu? 2002. Ya belum lama lah ya. Nggak tahu.